Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zanul Farizi dengan NIM 20524055. Pada bagian ini, saya akan mereview secara lebih mendalam sebuah buku yang sangat penting dalam kajian hubungan antara sains dan agama, yaitu Rock of Ages, Science and Religion in the Fullness of Life, karya Stephen Jay Gould. Buku ini sering dianggap sebagai salah satu karya klasik yang mencoba menengahi konflik panjang antara sains dan agama, khususnya di masyarakat modern. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan untuk dibahas dalam konteks harmonisasi sains dan agama. Kita lanjut ke bagian latar belakang penulisan buku. Stephen Jay Gould menulis buku ini berdasarkan pengamatannya terhadap konflik kepanjangan antara ilmuwan dan tokoh agama, terutama di Barat. Konflik ini sering muncul dalam isu-isu seperti teori evolusi, asal-usul alam semesta, dan penafsiran kitab suci. Menurut Gould, perdebatan tersebut seringkali tidak produktif karena kedua pihak berbicara pada wilayah yang berbeda, tetapi saling memaksakan otoritasnya. Ilmuwan ingin menjelaskan segalanya dengan sains, sementara sebagian pemuka agama ingin menjadikannya agama sebagai jawaban atas semua persoalan, termasuk persoalan ilmiah. Dari sini, Gould merasa perlu menghadirkan sebuah kerangka pemikiran yang lebih moderat dan rasional, agar sains dan agama tidak terus-menerus berada dalam posisi saling menyerang. Lanjut, yang kedua yaitu konsep kunci non-overlapping magisteria atau disingkat jadi NOMA. Inti utama dari buku ini adalah konsep non-overlapping magisteria atau disingkat NOMA. Gould menggunakan istilah magisteria untuk merujuk pada wilayah otoritas pengetahuan. Menurutnya, sains dan agama memiliki wilayah otoritas yang berbeda tetapi sama-sama penting. Yaitu yang pertama adalah sainsnya, berurusan dengan fakta empiris, hukum alam, dan pertanyaan tentang bagaimana alam semesta bekerja. Dan selanjutnya yaitu agama, berurusan dengan nilai moral, makna hidup, tujuan, eksistensi, dan pertanyaan tentang mengapa manusia itu hidup. Konflik terjadi ketika sains mencoba menjawab pertanyaan moral dan spiritual, atau ketika agama mencoba menjelaskan fenomena alam secara teknis dan ilmiah. Lanjut, yang ketiga yaitu penjelasan filosofis konsep NOMA. Gould tidak maksud memisahkan sains dan agama secara kaku. Ia justru menekankan bahwa keduanya sama-sama penting dalam kehidupan manusia, tetapi harus memahami batasannya masing-masing. Menurut Gould, sains tidak mampu menjawab pertanyaan seperti apa makna hidup, apa benar dan salah, bagaimana manusia seharusnya hidup, dan sebaliknya, agama juga tidak bertugas menjawab bagaimana proses biologis terjadi, bagaimana hukum fisika bekerja, dan bagaimana evolusi berlangsung secara teknis. Dengan memahami batas ini, manusia dapat hidup secara rasional sekaligus bermakna. Lanjut, yang nomor 4 yaitu kritik terhadap pandangan konflik. Dalam buku ini, Gould secara tegas mengkritik pandangan yang selalu bertentangan sains dan agama. Ia menyebut pandangan ini sebagai penuh reduksionisme. Apa sih reduksionisme?
yaitu menyederhanakan persoalan kompleks menjadi hitam putih. Menurut Gold, sejarah menunjukkan bahwa banyak ilmuwan besar yang juga religius dan banyak tokoh agama yang menghargai sains. Oleh karena itu, konflik bukanlah sesuatu yang mutlak dan tidak terelakkan. Gold menilai bahwa konflik lebih sering terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman, fanatisme, dan ketidaktahuan, bukan oleh sifat alami sains atau agama itu sendiri. Lanjut yang kelima, yaitu pandangan Gold tentang etika dan moralitas. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan tentang etika dan moralitas. Gold menjelaskan bahwa sains, meskipun sangat kuat dalam menjelaskan dunia fisik, tidak memiliki dasar untuk menentukan nilai moral. Disinilah agama dan sains dan sistem nilai berperan penting. Agama memberikan kerangka etis agar sains tidak disalahgunakan, misalnya dalam isu teknologi pendidikan, rekayasa genetika, eksperimen pada manusia, dan kerusakan lingkungan. Dalam demikian, agama berfungsi sebagai kompas moral, sementara sains berfungsi sebagai alat pengetahuan. Lanjut yang keenam, yaitu relevansi buku dengan harmonisasi sains dan agama. Dalam konteks mata kuliah harmonisasi dan agama, buku ini memberikan pemahaman bahwa harmonisasi tidak selalu berarti perburuan total. Harmoni dapat tercapai melalui pengakuan batas, sikap saling menghormati, dialog yang sehat, kesadaran akan tujuan kemanusiaan bersama. Konsep ini sangat relevan untuk membangun cara berpikir mahasiswa yang moderat, kritis, dan toleran. Yang ketujuh yaitu relevansi buku dalam dunia perkuliahan. Jadi, buku ini memiliki implikasi besar dan dunia pendidikan dalam dunia pendidikan. Gold mengingatkan bahwa pendidikan modern seringkali terlalu menekankan aspek kognitif atau melupakan dimensi nilai. Dengan memahami norma, pendidik bisa dapat mengajarkan sains secara objektif dan rasional, menanamkan nilai moral tanpa memaafkan sains, menghindari konflik ideologis di ruang kelas. Hal ini sangat penting dalam konteks masyarakat yang plural dan multikular. Selanjutnya yaitu kelebihan buku. Beberapa kelebihan buku ini antara lain yaitu argumentasi disampaikan secara logis dan sistematis, menghindari ekstremisme baik saintifik maupun religius, relevan untuk lintas disiplin ilmu, dan yang terakhir yaitu cocok untuk pembaca akademik dan umum. Jadi buku ini membantu pembaca memahami bahwa kedewasaan intelektual ditandai dengan kemampuan menerima kompleksitas, bukan memaksakan jawaban tunggal. Dan selanjutnya yaitu kelemahan dan kritik terhadap buku. Meskipun sangat berpengaruh, buku ini tidak lepas dari kritik. Beberapa kritik terhadap buku ini adalah terlalu barat sentris, kurang membahas perspektif agama non-Kristen, konsep norma dianggap terlalu memisahkan peran agama dan sains oleh sebagian pemikir integratif. Namun, kritik ini justru membuka ruang diskusi lanjutan dalam kajian HSA. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Menurut saya, buku ini sangat penting untuk dibaca oleh mahasiswa, terutama di era sekarang. Ketika polarisasi pemikiran semakin kuat, buku ini mengajarkan bahwa kebenaran tidak harus diperjuangkan dengan konflik, tetapi bisa dicapai melalui dialog dan sikap saling memahami. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan akhir review buku. Sebagai kesimpulan, Rock of Ages merupakan buku yang memberikan kontribusi dalam diskursus hubungan antara sains dan agama. Buku ini tidak
menawarkan jawaban sederhana, tetapi kerangka berpikir yang lebih dewasa dan bijaksana. Dalam konteks harmonisasi dan agama, buku ini membantu kita memahami bahwa iman dan rasio dapat berjalan berdampingan selama manusia mau bersikap rendah hati secara intelektual. Dari saya cukup sekian. Bila ada kesalahan mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.